Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera untuk kita semua para peserta webinar pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung dalam acara kami pada hari ini Selasa 6 Februari 2024 yang dipersembahkan oleh kolega HR dengan tema Pemahaman Mendalam tentang BPJS Ketenagakerjaan. Perkenalkan, nama saya Respianto, merupakan HR Practitioner di bagian generalis dari PT Bima Sakti Altera yang merupakan IT company di Bali dengan fokus mendigitalisasi proses bisnis perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjaga kesejahteraan para pekerja di Indonesia. Namun, seringkali pemahaman tentang BPJS Ketenagakerjaan masih menjadi hal yang belum sepenuhnya dipahami oleh banyak karyawan. Hari ini kita akan menjelajahi lebih dalam tentang peran, manfaat, dan tantangan yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kita akan membahas bagaimana BPJS Ketenagakerjaan memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak para pekerja, memberikan jaminan sosial, serta kontribusinya terhadap keberlanjutan ekonomi negara. Mari kita bersama-sama membuka wawasan dan pemahaman kita mengenai BPJS Ketenagakerjaan agar kita dapat mengambil manfaat penuh dari program-program yang disediakan oleh lembaga ini. Tanpa basa-basi, mungkin mari kita mulai perbincangan hari ini dan menemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang BPJS Ketenagakerjaan. Dan untuk membahas itu semua, maka webinar kali ini kami sudah menghadirkan pembicara yang sangat berkompeten di bidangnya. Kita akan melakukan diskusi sehingga kita akan mendapatkan insight dari Bapak Trirendra Sutrisna selaku account representatif khusus dari BPJS Ketenagakerjaan Bali. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar? Selamat pagi, Mas Respianto. Kabar baik. Kabar baik untuk semua juga ya. Oke, baik. Mungkin sudah tidak sabar ya Pak untuk sharing-sharing pengalaman dan ilmu ya Pak untuk hari ini. Iya, Mas MC tentunya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai untuk webinar hari ini, saya akan membacakan beberapa arahan atau aturan terkait webinar sehingga bisa berjalan dengan baik. Disampaikan kepada seluruh peserta webinar agar melakukan perubahan format nama dengan format nama strip nama instansi. Sekali lagi, silakan para peserta sekalian untuk melakukan perubahan format nama dengan format nama strip nama instansi. Yang selanjutnya adalah saya sampaikan bersama dengan ini bahwa mikrofon untuk para peserta akan kami nonaktifkan terlebih dahulu dan mikrofon yang aktif hanya pada host dan co-host. Apabila nantinya peserta ada yang ingin disampaikan, dapat menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan yang ada pada bagian tengah bawah layar atau dapat juga menggunakan fitur chat box. Akan ada sisi Q&A yang akan dibuka untuk seluruh peserta dengan menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu secara langsung dengan raise hand atau angkat tangan. Dan cara yang kedua adalah melalui fitur chat box. Dari seluruh pertanyaan yang sudah disampaikan, panitia nanti akan memilih pertanyaan yang nantinya akan ditanggapi oleh narasumber. Diharapkan dari pertanyaan yang masuk berkaitan dengan materi yang disampaikan. Apabila ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan sistem kolega HR agar segera dapat penanganan yang dibutuhkan, dapat menghubungi tim kami di nomor WhatsApp 0811 3801 3646. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0811 3801 3646 atau di nomor telepon di 0361 478 5050. Terkait sertifikat webinar hari ini, kami hanya memberikan sertifikat kepada peserta yang hadir dan sudah melakukan proses registrasi dan absensi. Namun apabila ada peserta yang mengikuti webinar, namun tidak melakukan registrasi, maka kami tidak dapat memberikan sertifikat webinar. Kami akan mendistribusikan sertifikat selambat-lambatnya H+3 setelah kegiatan webinar ini dilakukan. Kami juga menyediakan feedback pada webinar hari ini, untuk kami bisa senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan menarik dan bermanfaat seperti webinar yang kami adakan pada hari ini. Kami juga menyediakan formulir untuk dilengkapi, di mana para peserta dapat memberikan masukan kepada kami. Link formulir feedback akan diberikan oleh panitia melalui chatbox. Baik, demikian arahan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengikuti arahan tersebut demi kelancaran webinar kita pada hari ini. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan menyimak materi dari Bapak Trirendra Sutrisna. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Silakan, Bapak. Terima kasih Mas Respianto.
suara saya terdengar jelas ya, Ya, Bapak Ibu. jelas, Pak. Ya. Yang terhormat Bu Novianti, Mas Respianto, dan teman-teman kolega HR, yang saya hormati teman-teman semua yang hadir pada kegiatan Zoom hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan sehat untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pemahaman perihal program jaminan sosial ketenagakerjaan yang akan saya sampaikan lebih kurang 30 menit. Teman-teman, saya manggilnya teman-teman aja ya, karena seumuran ini. Semuanya 17 tahun ya. Teman-teman, perkenalkan saya Rendra dari BPJS Ketenagakerjaan Bali Denpasar. Saya account representatif khusus di BPJS Ketenagakerjaan Bali Denpasar sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang. Salam kenal semua teman-teman semua. Semoga materi yang saya sampaikan nanti bermanfaat. Nanti ada sesi Q&A tersendiri, Mas MC ya. Oke, kalau itu teman-teman, kita langsung saja mulai. Saya akan mulai dari gambar ini teman-teman semuanya, bahwa pemerintah daerah khususnya di Bali, baik itu dari Pak Gubernur hingga Wali Kota dan Bupati, sangat mendukung optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Bali. Bukan hanya di Provinsi Bali sebenarnya, namun di daerah-daerah lain juga memberikan dukungan yang sangat penuh untuk optimalisasi perlindungan ini. Ini memang sedikit memaksa teman-teman semuanya, namun ini untuk kebaikan teman-teman pekerja dan keluarganya dari resiko-resiko yang mungkin terjadi selama melakukan aktivitas pekerjaan. Oke, next, Mas. Ini beberapa regulasi dasar pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, teman-teman. Jadi negara kita sudah mencita-citakan ini yang tertuang di UUD 1945, bisa teman-teman baca di pasal 28, bahwa jaminan sosial itu adalah hak dari setiap orang yang ada di Indonesia untuk pengembangan diri dan kehidupan yang lebih layak dan bermartabat. Next. Ini undang-undang yang mendirikan kami, teman-teman semua. Jadi Undang-Undang 24 2011 mendirikan 2 BPJS, satu BPJS Kesehatan, satunya lagi kami yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Di regulasi ini sudah tertuang dengan sangat jelas bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang dipekerjakan, itu wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tanpa terkecuali. Jadi kita harapkan teman-teman, ada siapapun yang aktif beraktivitas bekerja di perusahaannya, baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing, kami harapkan diikut sertakan di BPJS Ketenagakerjaan. Next. Nah, ini salah satu contoh teman-teman semua, daerah mendukung penuh untuk perlindungan ketenagakerjaannya. Salah satunya yang terbit di daerah Bali, Peraturan Daerah 10/2019, yang tertuang dengan sangat jelas bahwa setiap pekerja berhak untuk dapat jaminan sosial ketenagakerjaan. Bahkan teman-teman semua perlu kami informasikan, bukan hanya tenaga kerja yang teman-teman mungkin katakan tetap atau kontrak, atau apapun status tenaga kerjanya, bahkan sampai siswa praktek kerja pun atau magang, sebenarnya teman-teman, itu diwajibkan didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena baik dia pekerja tetap, pekerja harian, borongan, ataupun siswa praktek kerja, ya mereka sama-sama terlibat aktif di perusahaan. Jadi secara regulasi, secara resiko, ya dia sama, teman-teman semua ya. Jadi kita harapkan semua yang terlibat aktif dari pekerja hingga siswa praktek atau mahasiswa praktek ataupun magang dan istilah apapun, itu kami harapkan untuk diikut sertakan BPJS Ketenagakerjaan sesuai regulasi yang ada. Itu sekilas tentang regulasi untuk
kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman, saya fokus ke BPJS yang Ketenagakerjaan. Jadi, seperti teman-teman ketahui dan mungkin teman-teman sudah ikuti, bahwa BPJS Ketenagakerjaan sekarang menyelenggarakan 5 program manfaat jaminan sosial. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan hari tua atau JHT, jaminan pensiun atau JP, jaminan kematian atau JKM, dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Ini contoh kartu kami, teman-teman. Kartu kami sekarang ada yang berbentuk fisik, yang bisa dicetak di kantor terdekat, ataupun sekarang kita lagi mengarahkan untuk digitalisasi, semua bisa dicek melalui aplikasi JMO untuk masing-masing kartu digital peserta. Nah, teman-teman semua perlu diketahui, jaminan sosial ketenagakerjaan ini sudah masuk kategori kebutuhan, teman-teman. Jadi seorang pekerja itu kalau tidak punya perlindungan jaminan sosial, rasanya pekerjaannya ada yang kurang. Nah, kita harap teman-teman yang bekerja, teman-teman HRD yang memberikan pekerjaan kepada orang, kita harap untuk memastikan kebutuhan akan jaminan sosial terpenuhi. Tidak terlalu cepat saya jelaskan, Mas Respianto dan teman-teman ya. Aman ya? Aman, Pak. Next, lanjut. Nah, ini segmen peserta kami, teman-teman. Untuk teman-teman yang bekerja di perusahaan atau kantoran, itu masuk ke dalam segmen peserta yang pertama, penerima upah atau PU. Segmen peserta kedua, itu contohnya pekerja individu, teman-teman, atau mandiri, atau pekerja informal. Pekerja bukan penerima upah ini contohnya seperti petani, nelayan, tukang ojek, tukang bangunan, juru parkir, kader desa, yang bekerja sendiri. Nah, teman-teman mungkin punya kerabat, keluarga, teman yang bekerja sendiri, pemilik usaha atau apapun, silakan untuk disampaikan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Segmen ketiga, yaitu jasa konstruksi. Nah, ini seperti yang mungkin teman-teman sering lihat di jalan-jalan, ada perbaikan jalan, di gedung-gedung ada yang pembangunan gedung baru atau jembatan, biasanya ada spanduk kami tuh, bahwa setiap pekerja pada proyek dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu segmen peserta kami yang ketiga, jasa konstruksi. Dan segmen yang terakhir atau yang keempat, yaitu pekerja migran Indonesia, atau dulu kita lebih kenal dengan nama TKI ataupun TKW. Jadi teman-teman, pekerja migran ini wajib BPJS Ketenagakerjaan. Next. Nah, ini saya mulai masuk perlindungan manfaat program, teman-teman. Mohon disimak dengan baik. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Nah, ini yang erat kaitannya dengan teman-teman. Jadi teman-teman selama melakukan aktivitas kerja selalu ada resiko kerja. Nah, ini salah satu perlindungannya. Perlindungan kecelakaan kerja ini, ruang lingkupnya, mulai dari teman-teman berangkat dari rumah, keluar gerbang, rumah sampai kantor, beraktivitas di tempat kerja, mungkin dinas luar, tugas luar, atau apapun, sampai teman-teman dari kantor pulang ke rumah. Nah, itu ruang lingkupnya. Melalui jalur yang wajar dilalui, jika terjadi resiko kecelakaan pada ruang lingkup tersebut dan menyebabkan cedera, maka BPJS Ketenagakerjaan yang tanggung. Apa saja yang ditanggung? Yang pertama yang luar biasa, teman-teman, ada namanya perawatan tanpa batas biaya. Sesuai kebutuhan medis kami tanggung. Yang penting kecelakaan kerja. Jadi berapapun kita tanggung sesuai kebutuhan medisnya. Selanjutnya, perawatan dan pengobatan tanpa batas biaya ini kita tangani hanya di fasilitas yang resmi, fasilitas kesehatan resmi. Jadi kalau teman-teman ada yang kecelakaan, misalnya, tidak doain teman-teman ya, misalnya saat berangkat kerja, nabrak hewan atau nabrak pagar orang, karena ngantuk mungkin, patah tulangnya, dibawa ke tukang urut, dibawa ke pijat, dibawa ke dukun. Nah, itu kami tidak tanggung.
yang kami tanggung kalau kecelakaan kerja dibawa ke fasilitas kesehatan resmi. Fasilitas kesehatan resmi pun kami ada dua. Yang pertama yang kerjasama, yaitu semua rumah sakit pemerintah dan beberapa rumah sakit swasta. Teman-teman bisa cek rumah sakit ataupun vaskes yang kerjasama sama kami untuk penanganan kecelakaan kerja ini di aplikasi JMO. Boleh nanti dicek di aplikasi JMO di menu mitra. Nah, di sana ada rumah sakit mana saja yang kerjasama sama kami untuk penanganan kecelakaan kerja. Kami sampai saat ini masih memberikan alternatif reimburse, teman-teman. Jadi kalau kecelakaan kerja dibawa ke fasilitas kesehatan yang kedua, yaitu yang belum kerjasama, maka kami masih memberikan alternatif penggantian atau sistem reimburse namanya. Nah, sistem reimburse ini ya teman-teman tahu, keluar biaya terlebih dahulu oleh peserta atau perusahaan, nanti sesuai verifikasi kecelakaan kerja, bisa kami reimburse dan kami ganti sesuai tarif kelas 1 rumah sakit pemerintah. Namun skema kedua ini semoga tidak Bapak Ibu manfaatkan ya. Kami harap kalau kecelakaan kerja dibawalah ke fasilitas kesehatan yang kerjasama agar lebih optimal nih. Keluarga peserta tidak keluar biaya, perusahaan tidak keluar biaya, jadi 0 rupiah lah. Kami harap selalu dibawa ke fasilitas kerjasama. Manfaat selanjutnya teman-teman, ada santunan sementara tidak mampu kerja. Ini maksudnya adalah kalau ada peserta yang kecelakaan kerja dan perlu pengobatan, tidak mampu kerja sesuai indikasi medis, maka kami yang ganti gajinya setiap bulan hingga dia mampu bekerja kembali. Kemudian ada santunan cacat, teman-teman. Ada santunan meninggal kalau meninggal karena kerja, hingga ada beasiswa pendidikan anak jika peserta meninggal karena kecelakaan kerja. Tapi kita tidak harapkan teman-teman ya. Semoga teman-teman selamat, selalu safety first, selalu perhatikan keselamatan kerjanya. Nah, ini resiko yang kami tangani kalau terjadi kecelakaan kerja. Next, teman-teman, saya berikan banyak contoh saja. Kecelakaan kerja itu bisa terjadi di mana saja. Contohnya ini, pekerja di rumah, nah, buka warung di rumah, bayangin teman-teman. Pasti kita kepikiran, kalau buka usaha di rumah tidak mungkin kecelakaan kerja. Nah, ini contohnya. Di Bali pernah ada yang kecelakaan kerja, di warung dia berjualan di rumah. Dan kami tanggung pengobatannya hingga 47 juta. Next. Nah, ini teman-teman yang terjadi di Bali juga sempat terjadi di beberapa tahun kemarin. Ini yang kami katakan bahwa berapapun biayanya, selama itu kecelakaan kerja, kami tanggung sesuai kebutuhan medis tanpa batas. Bahkan sampai 1 miliar pun kami tanggung sampai sembuh total. Nah, ini udah ada buktinya teman-teman ya. Next. Nah, ini teman-teman mungkin ada kerabatnya yang bekerja sebagai kurir, namanya bekerja keras gitu teman-teman ya. Tentu ada kecemasan keluarganya, ya salah satunya seperti ini. Kerja keras hingga capek mengakibatkan meninggal dunia. Syukurnya teman-teman, kami tidak mensyukuri meninggal dunianya, tapi kami mensyukuri peserta tersebut mendaftar BPJS Ketenagakerjaan sehingga keluarga yang ditinggalkan dapat manfaat sebagai berikut. Next. Nah, ini teman-teman bukan hanya pekerja kantoran, ojek online pun yang di jalan-jalan. Jika teman-teman punya kerabat atau kenalan, silakan untuk diarahkan daftar BPJS Ketenagakerjaan. Karena risiko mereka cukup besar. Ini contoh satu saja teman-teman, sebenarnya banyak yang biaya pengobatan kecelakaan kerjanya hingga 1 miliar lebih. Luar biasa besar. Ini kami tanggung. Tidak ada 1 rupiah pun yang keluar dari kantong peserta atau pekerja tersebut. Next. Nah, ini yang di Bali juga teman-teman, nelayan-nelayan yang sempat hilang di benua. Jadi dinyatakan meninggal karena pekerjaan. Anak-anak yang ditinggalkan dapat beasiswa ya teman-teman. Ya, tapi kita tidak harapkan teman-temannya. Kita harap semoga selalu selamat. Next. Nah, ini teman-teman yang perlu kami garis bawahi.
dan beri pemahaman kepada teman-teman semua bahwa kalau kasus kecelakaan kerja dipahami lagi teman-teman, kalau kecelakaan kerja tidak akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui dan pahami dan bisa sampaikan ke teman-teman pekerja peserta lainnya. Jadi sekali lagi, kalau kasus kecelakaan kerja tidak akan mau ditanggung BPJS Kesehatan. Rumah sakit pasti mengarahkan untuk BPJS Ketenagakerjaan yang tanggung. Gimana kalau pekerja tidak punya BPJS Ketenagakerjaan dan kecelakaan kerja? Ya mau tidak mau keluar biaya sendiri jadinya. Seperti contoh kasus yang ada di Bali ini. Petani teman-teman ya. Next, ini contoh kedua teman-teman. Sama, mungkin sempat viral beberapa hari lalu, teman-teman mungkin ikut Instagram, boleh dicek Instagramnya, masih ada di Tribun Bali, bahwa kasus kecelakaan kerja di Jembrana ini tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Rumah sakit mengarahkan untuk ikut dan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Namun sayang, para pekerja tersebut yang kecelakaan kerja tidak punya BPJS Ketenagakerjaan, alhasil ya keluar biaya sendiri jadinya. Nah, ini yang kami harap bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman. Sekali lagi, kasus kecelakaan kerja yang bisa menanggung di rumah sakit hanya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini masih banyak kasusnya teman-teman. Kami hanya berikan 2 contoh saja. Nah, itu teman-teman. Next. Itu manfaat program pertama, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Kita masuk ke program kedua, namanya jaminan kematian. Ya, mudahnya teman-teman, meninggal peserta kami pasti dapat santunan. Nah, manfaat kedua ini memang memberikan manfaat kepada ahli waris, bukan peserta. Kita sebagai peserta yang ikuti ya tidak mungkin menikmati ini, teman-teman ya. Tapi program ini negara harapkan bisa memberikan keringanan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Jadi kalau ada peserta aktif kami yang meninggal dunia, apapun sebabnya, yang penting meninggalnya sukses, teman-teman ya, berhasil meninggal dunianya, keluar akte kematiannya, nah itu sukses namanya meninggal, maka ahli waris pasti dapat total manfaat 42 juta rupiah. Walaupun baru jadi peserta sebulan misalnya. Banyak kasusnya tuh di kami. Baru peserta sebulan meninggal mendadak. Dapat ahli waris 42 juta rupiah. Ada yang mau coba teman-teman? Jangan ya. Semoga kita panjang umur. Nah mungkin teman-teman klaim manfaat yang kedua nih pernah kejadian atau mungkin teman-teman ketahui pernah terjadi di lingkungan terdekat teman-teman. Nah, coba ditanya, klaimnya mudah nggak? Nah, coba ditanya berapa lama dia peserta. Banyak teman-teman yang pesertanya baru saja, kemudian meninggal, ya dapat manfaat. Nah teman-teman ikut program kedua ini bukan mendoakan kita meninggal dunia teman-teman ya. Bukan juga menjadikan kutukan, kalau saya ikut ini meninggal saya cepat nanti. Jangan. Jadi program ini tujuannya sekali lagi untuk meringankan beban ahli waris. Kita tidak mau kalau ada peserta, pekerja, tulang punggung keluarga, meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan, terlantar, jatuh miskin, dan sebagainya. Jangan sampai. Manfaat ini diharapkan bisa menjaga asa hidup layak ahli waris yang ditinggalkan. Nah, teman-teman, ada manfaat beasiswa juga bagi 2 orang anak yang ditinggalkan jika peserta meninggal dunia dengan catatan khusus beasiswa anak ini minimal sudah peserta di kami 3 tahun. Kami harap teman-teman sudah 3 tahun lebih ya peserta di kami ya. Jadi anak-anaknya amanlah kalau terjadi apa-apa kepada peserta. Next, teman-teman, saya kasih banyak contoh saja untuk program kedua. Nah ini teman-teman kita bersama pemerintah daerah Kota Denpasar menyerahkan beberapa santunan klaim kematian. Jadi sangat-sangat banyak teman-teman ya. Kami cek saja di tahun 2023 kemarin teman-teman, total hampir 900 yang klaim selama tahun 2023 di kantor kami Denpasar.
Belum tahu kami di kantor-kantor lainnya, tentu sangat banyak angka kematian yang terjadi. Next, teman-teman. Nah, ini pedagang, teman-teman, di pasar. Jadi, siapapun punya risiko meninggal dunia. Karena teman-teman pasti sudah tahu, meninggal itu tidak perlu menunggu usia tua, meninggal tidak perlu dalam keadaan sakit. Bisa saja meninggal mendadak seperti itu. Next. Nah, ini kepala dusun. Nah, mungkin teman-teman ada yang tinggal di desa Sukawana, boleh ditanya ini benar atau tidak ya. Jadi, ini sudah ikut peserta lebih dari 3 tahun, meninggal dunia, maka ahli waris selain dapat 42 juta rupiah, beasiswa bagi anak yang ditinggalkan juga memperoleh. Next. Nah, ini prajurit desa adat, teman-teman. Jadi semua prajurit desa adat diwajibkan juga ikut BPJS Ketenagakerjaan. Next. Nah, ini saya, teman-teman, saat penyerahan bagi Satlinmas. Mungkin teman-teman ada yang tinggal di Kelurahan Pedungan ataupun Penatih. Saat itu saya yang serahkan santunan. Dan mereka ini bisa dibilang kompak meninggalnya, teman-teman. Baru 6 bulan, di bulan yang sama mereka meninggal dunia. Ya, kami tidak mensyukuri meninggal dunianya, tapi kami mensyukuri ahli warisnya dapat klaim manfaat ini. Next. Nah, ini juga teman-teman, jadi nasabah-nasabah koperasi dan BPR di Bali pun sekarang sudah mulai nih diarahkan untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan. Ya, salah satunya mungkin kami lihat teman-temannya kalau ada pekerja yang minjem dana begitu di koperasi atau BPR, biasanya kalau meninggal kan hutangnya jatuh ke ahli waris biasanya nih. Nah, mereka sekarang sudah mulai bergerak untuk mewajibkan nasabahnya ikut BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau terjadi risiko meninggal, setidaknya manfaat ini bisa untuk mengganti hutang dari almarhum atau almarhumah yang meninggalkan mereka. Next. Itu dia teman-teman program kedua, jaminan kematian. Nah, sekarang kita masuk ke program beasiswa. Jadi jaminan beasiswa ini sudah masuk atau include ke dalam 2 program tadi, teman-teman. Kecelakaan kerja dan kematian. Beasiswanya seperti yang teman-teman cek di layar, itu kita berikan kepada maksimal 2 anak yang ditinggalkan. Jadi kalau ada peserta punya anak 3, maka yang boleh diberikan maksimal 2. Kalau anaknya cuma 1, ya beasiswanya berarti untuk 1 anak saja. Nah, beasiswa yang diperoleh teman-teman sesuai jenjang pendidikannya dari TK 1,5 juta setiap tahun klaimnya nih teman-teman ya. Jadi orang tua atau ahli waris klaimnya setiap tahun sesuai jenjang pendidikan sekolah anak. Sampai perguruan tinggi setiap tahun kita berikan 12 juta. Untuk klaim beasiswa ini teman-teman, anak-anak wajib sekolah. Kalau anak-anak tidak sekolah, maka ya tidak bisa klaim beasiswanya. Karena salah satu syarat untuk klaim beasiswa ada kartu pelajar ataupun surat keterangan sekolah. Jadi diharapkan teman-teman, anak-anak yang ditinggalkan tidak putus sekolah lagi nih dengan manfaat ini. Sampai perguruan tinggi bisa dicapai oleh anak-anak ahli waris. Next. Nah, ini contoh teman-teman di 2022 akhir kami bersama Gubernur Bali menyerahkan lebih kurang 1.700 beasiswa kepada anak-anak dari peserta yang meninggal, teman-teman. Bayangin banyaknya anak-anak yang ditinggalkan. Di Bali saja. Kami tidak tahu se-Indonesia banyak masih. Nah, ini kita harapkan teman-teman yang sayang anaknya ya pasti ikut BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman ya. Next. MC aman waktunya ini? Saya keasikan jelasin, aman? Masih aman, Pak. Silakan, Pak. Masih aman ya? Oke. Ya. Saya masuk program ketiga, teman-teman, JHT atau Jaminan Hari Tua. Nah, ini bahasa mudahnya ya bekal untuk persiapan teman-teman di hari tua nanti atau saat tidak kerja. JHT ini teman-teman bisa teman-teman klaim saat sudah tidak kerja, saat pensiun, atau saat meninggal dunia, ahli warisnya klaim, dan diklaimnya seluruhnya, ditambah hasil pengembangan dari BPJS Ketenagakerjaan. Apa lebihnya dari bank ini teman-teman? Yang pertama, tidak ada biaya admin sebulannya, 1 bulan, setiap bulan itu tidak ada biaya admin. 1 rupiah pun kita tidak ada potong. Bahkan teman-teman,
hasil pengembangannya ini lebih besar daripada rata-rata deposito bank pemerintah. Nah, seperti itu keuntungannya daripada nabung di bank. Tapi ini tidak melarang teman-teman nabung di bank ya. Ya silakan tetap menabung di bank. JHT ini terkhusus untuk persiapan teman-teman di hari tua nanti. Next. Saya kasih contoh sedikit aja teman-teman, dan teman-teman pasti pernah ada yang klaim mungkin di sini, atau teman-teman sudah ada yang tahu gimana cara klaimnya. JHT ini gampang cara klaimnya teman-teman ya. Ini salah satu contoh saja klaim JHT saat sudah tidak kerja. Nah teman-teman, untuk klaim JHT ini bisa mengajukan klaim 1 bulan sejak bulan pelaporan dinonaktifkan. Jadi misal teman-teman dinonaktifkan perusahaan bulan Februari 2024, maka teman-teman bisa mengajukan klaim Maret 2024. Nah, klaim JHT teman-teman sekarang pengajuannya online. Tidak perlu teman-teman buang-buang tenaga, waktu, bensin ke kantor kami. Cukup melalui aplikasi JMO ataupun lewat web Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan namanya. Jadi klaimnya lewat sana saja teman-teman untuk JHT ya. Kami harap teman-teman HRD, teman-teman PIC perusahaan, ataupun pekerja dan peserta menyebarluaskan ini. Klaim JHT itu tidak perlu bawa berkas ke kantor, cukup melalui online saja. Melalui aplikasi JMO, sekali lagi, atau web Lapak Asik namanya. Mudah klaimnya. Kalau lewat JMO sejam langsung cair. Kalau lewat Lapak Asik, nah itu yang perlu ada verifikasi teman-teman ya. Jadi diikuti saja, mudah sekali klaimnya kok. Next. Nah, program keempat teman-teman, jaminan pensiun. Nah, bahasa mudahnya program ini seperti pensiunan PNS teman-teman. Jadi pensiunan PNS, mungkin teman-teman punya kerabat atau kenalan yang bekerja sebagai PNS dan sudah pensiun, pasti tahu manfaatnya kan? Dapat gaji setiap bulan, seumur hidupnya, bisa dilanjutkan sampai oleh istri atau suaminya, bisa dilanjutkan sampai anak-anaknya. Nah ini dia, program yang sama seperti pensiunan PNS teman-teman. Jadi teman-teman yang bekerja di luar PNS seperti sektor swasta juga bisa dapat program jaminan pensiun ini. Namun teman-teman yang perlu diketahui, agar dapat manfaat pensiunan bulanan seumur hidup seperti pensiunan PNS, khusus program ini minimal mengiur 15 tahun. Jadi minimal teman-teman sudah mengiur 15 tahun, baru saat pensiun nanti berhak dapat pensiunan bulanan seumur hidup. Nah untuk tahun ini teman-teman, di 2023, ada manfaat minimal yang bisa diperoleh kalau peserta sudah masuk usia pensiun. Minimalnya itu 383.000, maksimalnya itu 4 jutaan. Nah, minimal maksimal ini ditentukan oleh upah yang teman-teman laporkan ke BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan. Semakin besar upah yang teman-teman laporkan, semakin besar manfaat pensiun yang diperoleh. Yang jelas teman-teman, tidak akan kurang dari manfaat minimal, tidak akan lebih dari manfaat maksimal setiap bulan yang teman-teman peroleh pensiunan. Selain upah yang dilaporkan, yang mempengaruhi juga adalah berapa lama masa iur teman-teman. Yang 15 tahun itu minimal teman-teman ya. Jadi semakin lama teman-teman ya semakin besar juga pensiunan bulanan yang diperoleh. Indikator lainnya yang mempengaruhi pensiunan bulanan adalah inflasi, teman-teman. Inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Nah, manfaat minimal dan manfaat maksimal ini, teman-teman, setiap tahun bertambah sesuai inflasi yang terjadi di Indonesia. Ini manfaat minimal dan maksimal tahun 2023. 2024 biasanya naik sesuai inflasi yang terjadi di Indonesia. Namun, belum ada pemberitahuan untuk dinaikin manfaat minimal dan maksimal di tahun 2024. Biasanya, manfaat minimal dan maksimal setiap bulan Maret naiknya. Diinformasikan naik. Nah, teman-teman, kalau ikut jaminan pensiun kurang dari 15 tahun bagaimana? Maka manfaatnya seperti JHT. Keluarnya seperti tabungan sekaligus, sekali saja. Semuanya ditambah hasil pengembangan. Itu kalau
minimal masa iur 15 tahunnya tidak tercapai. Nah, jaminan pensiun ini teman-teman hanya bisa diklaim saat usia pensiun. Usia pensiun yang ditetapkan oleh pemerintah tahun ini di usia 58 tahun. Setiap 3 tahun, teman-teman perlu ketahui, usia pensiun dinaikin 1 tahun. Saya ulangi, setiap 3 tahun, setiap periode 3 tahun, usia pensiun dinaiki oleh pemerintah 1 tahun. Tahun ini 58 tahun. Mungkin 3 tahun berikutnya dinaikin usia pensiun, yaitu jadi 59 tahun. Hingga maksimal pemerintah naikin sampai usia 65 tahun. Nah, itu maksimal banget usia pensiun yang akan dipatok sama pemerintah. Sekali lagi, jaminan pensiun bisa diklaim saat usia pensiun atau pekerja meninggal dunia. Next, teman-teman. Nah, ini satu contoh saja, teman-teman. Pensiunan bulanan seumur hidup yang diterima oleh ahli waris. Next, teman-teman. Program kelima namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan, teman-teman, ini program terbaru di 2021 terbit aturannya dan mulai launching di 2022. Bahasa mudahnya, teman-teman, ini program manfaat untuk yang kena PHK, kena pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau ada peserta kami yang kena PHK, maka berhak dapat manfaat ini. Next, apa saja syaratnya, apa saja manfaatnya? Nah, ini teman-teman. Jadi pesertanya setiap orang peserta kami yang sudah bayar iuran dengan ketentuan. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Ketentuannya adalah kalau pesertanya perusahaannya skala menengah besar, maka wajib ikut 4 program di kami. Dan wajib ikut BPJS Kesehatan perusahaan juga. Jadi program kelima ini, jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah bisa kita bilang bonus lah gitu. Kalau teman-teman ikut BPJS Kerjaan 4 program bagi skala usaha menengah besar dan ikut BPJS Kesehatan perusahaan. Kalau tidak terpenuhi salah satu, ya bonus program ini tidak dapat. Kenapa kita sebut bonus? Karena tidak ada iuran tambahan nih, teman-teman. Jaminan kelima ini belum ada iuran tambahan, masih disubsidi sama pemerintah. Nah, bagi usaha yang kategori skalanya kecil mikro, wajib ikut 3 program. Kecelakaan kerja, kematian hari tua, dan wajib ikut BPJS Kesehatan perusahaan juga. Baru bisa dapat bonus program yang kelima ini. Nah, penyelenggara manfaatnya, teman-teman, pemerintah pusat dan kami. Manfaatnya ada 3 jenis, uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaatnya mungkin bisa kita next, Mas. Oh, balik lagi, Mas. Jadi manfaat uang tunai, teman-teman. Jadi kalau ada peserta yang kena PHK, maka segera laporkan ke kantor kami. Maka bisa klaim gaji pengganti selama 6 bulan berturut-turut sejak terjadinya PHK. Gaji yang diperoleh sebesar 45% di 3 bulan pertama, 45% dari gaji yang teman-teman laporin, dan 3 bulan berikutnya 25%, teman-teman. Nah, manfaat uang tunai ini yang mengeluarkan manfaatnya adalah kami, BPJS Ketenagakerjaan. Untuk manfaat kedua dan ketiga, yaitu akses informasi kerja dan pelatihan gratis, itu diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja langsung. Biasanya teman-teman disuruh untuk daftar melalui aplikasi mereka, namanya aplikasi Siap Kerja. Nah, untuk program kelima yang bonus ini, sekali lagi, BPJS Tenagakerjaan hanya memberikan manfaat di manfaat uang tunai tadi. 6 bulan tetap dapat gaji, dengan rincian 45% dari gaji terlapor selama 3 bulan pertama, 3 bulan berikutnya 25%. Nah, program bonus ini, teman-teman, atau jaminan kehilangan pekerjaan atau PHK ini harus dilaporkan ke Disnaker dan ke kami
jangan sampai lewat 3 bulan sejak terjadinya PHK. Kalau bisa, sejak terjadinya PHK, di bulan itu lapor langsung untuk memperoleh manfaat ini. Nah, manfaat program kelima ini teman-teman bisa teman-teman cek di SIPP online atau JEMO kelayakannya. Teman-teman layak nggak ikut program kelima ini? Layak yang kami maksud memenuhi syarat tadi teman-teman ya. Ikut 4 program dan ikut BPJS Kesehatan perusahaan. Kalau teman-teman tidak memenuhi syarat tadi ya tidak layak dapat program yang kelima. Itu teman-teman. Next. Nah, ini tidak ada contohnya teman-teman ya untuk program kelima. Kami langsung ke simulasi aja nih teman-teman. Kami pakai UMK Denpasar 2023. Yang 2024 sudah naik teman-teman ya. Naik sekitar 100 ribuan lah. Jadi tidak akan jauh beda iuran. Jadi teman-teman ini iuran yang kami asumsikan dan simulasikan untuk pekerja hotel. Pekerja hotel contohnya iurannya sebagai berikut dengan upah UMK Denpasar 2023. Jadi bisa teman-teman cek masing-masing program iurannya seperti yang tampil di layar teman-teman ya. Ada yang ditanggung pemberi kerja, ada juga yang ditanggung tenaga kerja atau pekerja. Persentasenya juga teman-teman bisa cek, di sana sudah cukup jelas. Jadi kalaupun teman-teman pengen mencari perhitungannya sendiri, boleh teman-teman dicatat persentase-persentase dari masing-masing program dan manfaat. Next. Sorry teman-teman, gangguan teknis. Nah, ini program, ini iuran individu, ini standar aja bagi teman-teman. Kalau ada kerabat atau keluarga yang bekerja secara individu, maka bisa mengajukan pendaftaran dengan iuran seperti ini. Saya harap iurannya ini tidak terlalu mahal teman-teman ya, murah ya. Next, teman-teman. Nah, ini tambahan regulasi teman-teman untuk memberikan pemahaman lebih kepada teman-teman semua selaku PIC perusahaan. Selain regulasi untuk mewajibkan, sebenarnya ada regulasi yang memberikan sanksi teman-teman. Sanksinya sebagai berikut, boleh di next. Nah, ini regulasi yang pertama teman-teman. Boleh teman-teman googling juga teman-teman di website atau di Google teman-teman. Bahwa salah satu pasal di PP 44 2015 menyatakan bahwa BPJS Tenagakerjaan itu wajib kalau tidak didaftarkan dan teman-teman perusahaan wajib nggak manfaat sesuai BPJS Tenagakerjaan. Jadi kalau ada tenaga kerja di perusahaan teman-teman yang mengalami resiko kecelakaan kerja contohnya, maka pengobatan perawatannya kalau teman-teman tidak ikut sertakan ke BPJS Tenagakerjaan, secara regulasi perusahaan yang wajib tanggung semuanya sesuai perhitungan BPJS Tenagakerjaan. Kalau meninggal dunia, maka perusahaan wajib memberikan santunan kepada peserta ahli waris peserta tersebut sebesar manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Sekali lagi, kalau teman-teman tidak daftarkan pekerjanya di BPJS Tenagakerjaan ya, kami harap yang ikut webinar ini sudah mengikut sertakan semua pekerja-pekerjanya. Next. Nah, ini sanksi administratif teman-teman. Jadi sanksi administratif ini tertuang juga di next. Di peraturan 86 2013, peraturan pemerintah 86 2013. Di sini teman-teman bisa googling sendiri juga. Di PP tersebut tertuang dengan cukup jelas bahwa jika ada perusahaan yang tidak ikut BPJS Tenagakerjaan, tidak mendaftarkan pekerjanya, maka sesuai ini dikenakan administratif. Dan boleh di next, Mas MC. Nah, ini sanksinya teman-teman ya, sanksi teguran tertulis,
sanksi denda, hingga sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Pelayanan publik tertentu itu seperti apa, teman-teman? Bisa teman-teman cek di peraturan tersebut. Ada seperti perizinan usahanya, ada seperti izin mendirikan bangunan, surat izin mengemudi, paspor, dan sebagainya. Jadi, sanksi administratif ini akan dikenakan kepada, sekali lagi, perusahaan-perusahaan yang tidak patuh, istilahnya di kami, tidak patuh mendaftarkan tenaga kerja yang terlibat aktif di perusahaan. Tapi kami harapkan, teman-teman, kita tidak ingin sanksi ini menimpa perusahaan teman-teman. Jadi kami secara persuasif terlebih dahulu untuk sosialisasikan manfaatnya dulu. Kita tekankan dan kuatkan di manfaatnya dulu. Baru jika tidak bisa, sanksi ini akan bisa diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu, teman-teman, regulasi kewajiban, manfaat, serta sanksi yang mungkin saja teman-teman belum ketahui. Semoga hari ini teman-teman sudah ketahui dengan cukup jelas. Next, Mas MC. Dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, maaf jika ada yang kurang berkenan. Cukup lebih dari 30 menit saya berbicara. Mohon maaf mengambil waktunya lebih lama, teman-teman semua. Saya mohon jika ada yang kurang berkenan dimaafkan. Saya kembalikan ke MC untuk sesi selanjutnya. Terima kasih, teman-teman semuanya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Renta atas materi yang luar biasa. Sekali lagi, jadi saya rasa kita semua di sini sudah mengetahui atau sudah mendapatkan banyak sekali pencerahan mengenai materi-materi yang sudah diberikan oleh narasumber kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Rendra, dan mungkin kita akan dari panitia itu sudah menyiapkan sebuah video referensi yang dapat menjadi insight tambahan dari materi yang sudah disampaikan. Jadi mungkin buat Bapak Ibu sekalian sampai webinar hari ini disiapkan dulu pertanyaannya, nanti bisa raise hand ataupun menulis pertanyaan di kolom komentar. Dan kita akan melihat video dari panitia. Untuk panitia, silakan diputarkan videonya. Proses pendaftaran BPJS merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai salah satu syarat utama pendirian perusahaan. Akan tetapi, proses pengumpulan data secara manual seringkali menghabiskan. Dengan kolega HR, proses pengumpulan data administrasi untuk BPJS menjadi lebih mudah. Semua pengelolaan dan tunjangan karyawan ada dalam satu aplikasi. Kolega HR punya banyak fitur yang menunjang segala kebutuhan, seperti activity recording, performa, dan juga lembur. Kolega HR memiliki integrasi informasi dalam satu sistem berbasis cloud. Hal ini membuat proses penyajian dan pelaporan menjadi lebih praktis. Oleh karena itu, data karyawan yang diperlukan untuk BPJS dapat dengan mudah diakses dan diolah oleh pihak yang berwenang. Dengan kolega HR, perusahaan dapat mengoptimalkan seluruh proses pendaftaran BPJS. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Tunggu apa lagi? Optimalkan proses manajemen karyawan Anda sekarang juga. Baik, demikian video dari panitia yang semoga dapat menjadi referensi untuk Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang masih mengalami permasalahan mengenai ribetnya pengumpulan data atau untuk proses pendaftaran BPJS, silakan scan barcode yang sudah ada di layar Bapak Ibu sekalian untuk mengintegrasikan dengan teknologi yang kami miliki. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi Q&A. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar ya untuk memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Rendra pada hari ini. Mungkin saya akan memulai sesi Q&A ini untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung, boleh menggunakan fitur raise hand. Silakan Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya, melakukan diskusi mengenai materi atau topik kita pada siang hari ini? Boleh ya, Bapak Ibu, silahkan menggunakan fitur raise hand dan menanyakan pertanyaannya secara langsung kepada narasumber, yaitu Pak Rendra. Oke, baik. Mungkin sedikit malu-malu gitu ya Bapak Ibu ya untuk mengajukan pertanyaan secara langsung.
Jadi saya akan coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Saya akan bacakan dari Ibu Hilda dari PT Purnama Indah. Untuk perusahaan baru yang hanya memiliki 15 karyawan, dokumen apa saja yang harus dikumpulkan dalam proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan? Jadi ini ada kurang lebih ada perusahaan baru gitu Pak ya, yang baru memiliki 15 karyawan. Mungkin boleh dibantu dijawab Bapak Rendra, silakan. Baik, terima kasih Mas Respianto. Pertanyaan yang luar biasa dari Bu Linda. Jadi izin saya jawab. Untuk perusahaan baru dengan 15 tenaga kerja, apa saja berkas yang diperlukan? Yang pertama, teman-teman nanti bisa di-share nomor saya teman-teman ya, untuk kami kirimkan formulir pendaftaran. Jadi ada formulir pendaftaran yang harus diisi. Kemudian berkas apa yang dilampirkan? Yang pertama, NIB-nya atau surat izin. Kemudian yang kedua, NPWP perusahaannya. Dan yang ketiga, KTP dari masing-masing tenaga kerja yang didaftarkan. Itu saja berkas yang diperlukan untuk pendaftaran teman-teman semua. Nanti boleh dicatat nomor saya untuk kami kirimkan form dan jelaskan kembali berkas-berkas lampiran yang diperlukan tadi. Sekian, Mas. Ya, baik. Berarti mungkin nanti izin akan share nomor telepon dari Pak Rendra ya, Pak ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan seperti itu mengenai pendaftaran perusahaan yang ingin mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin begitu ya, Pak Rendra ya. Oke, baik. Mungkin saya lanjutkan di pertanyaan selanjutnya dengan penanya dari Agung Suprianto dari PT BPST. Ini lumayan banyak, Bapak, pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah komponen upah yang menjadi perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan itu apa saja menurut undang-undang selain upah pokok? Oke, mungkin itu dulu Pak ya. Jadi komponen upah yang menjadi perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan itu apa saja menurut undang-undang selain upah pokok? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Untuk upah yang wajib dilaporkan di BPJS Ketenagakerjaan adalah gaji pokok plus tunjangan tetap. Sekali lagi, gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Bagi teman-teman yang memiliki tunjangan tidak tetap, sekali lagi tunjangan tetap ini tergantung dari regulasi dari perusahaan masing-masing, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang memperoleh gaji pokok plus tunjangan yang tetap setiap bulannya, itulah yang dilaporin setiap bulannya. Kalau tunjangan tidak tetap mau dimasukin, boleh. Tidak dimasukin ya tidak apa-apa. Tapi secara regulasi yang wajib gaji pokok plus tunjangan tetap. Seperti itu, Mas MC. Berarti ada 2 komponen Bapak ya, gaji pokok Ya. dan tunjangan tetap seperti itu. Oke. Masih dari Bapak Agung Suprianto juga, ini pertanyaan yang kedua. Jika perusahaan terlambat mendaftarkan karyawannya ke kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, apakah bisa BPJS mengcover keterlambatan iuran tersebut? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Untuk perusahaan yang terlambat mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, selama tidak terjadi resiko kecelakaan atau meninggal dunia atau PHK, ya secara regulasi tidak perlu perusahaan cover tenaga kerja tersebut. Iuran BPJS Ketenagakerjaan akan terhitung saat perusahaan dan tenaga kerja didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman istilah terlambat ini fleksibel teman-teman ya, relatif. Jadi kalau terlambat itu di kami tidak ada. Yang jelas teman-teman selama sampai belum kena sanksi, itu belum terlambat namanya. Jadi jangan sampai kena sanksi dulu, baru itu namanya terlambat. Jadi selama teman-teman seperti pertanyaan pertama tadi, Pak kami perusahaan baru, bisakah langsung daftar? Nah silakan daftar teman-teman, tidak ada kata terlambat. Selama teman-teman sekali lagi belum dikenakan sanksi administrasi tadi. Itu ya jawabannya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak, dari penanya Ayu Cahyani dari PT DPR Bali Dana Niaga. Pertanyaan yang, ini juga lumayan banyak pertanyaannya.
Pertanyaan yang pertama, bila terjadi kecelakaan kerja pada karyawan yang mengakibatkan karyawan tidak bisa bekerja dalam jangka waktu yang lama, apakah yang bersangkutan harus memiliki surat keterangan sakit dari dokter selama tidak bekerja untuk kelengkapan klaim JKK-nya atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih pertanyaan luar biasa. Jadi kalau mengalami kecelakaan kerja, kemudian sesuai kebutuhan medis, sesuai keterangan medis bahwa yang bersangkutan tidak atau belum mampu bekerja selama bertahun-tahun. Kami berpatokan kepada keterangan medis. Kami punya dokter penasehat, Bapak Ibu, yang bisa menilai tenaga kerja tersebut masih belum mampu kerja atau sudah mampu kerja. Kalau keterangan medis tersebut menyatakan belum mampu kerja, maka kami berharap perusahaan tetap membayar iurannya rutin setiap bulan dan BPJS Ketenagakerjaan akan tetap memberikan manfaat, salah satunya santunan tidak mampu bekerja tadi. Jadi seperti itu Bapak ya, jawaban dari saya. Dokter penasihat yang menentukan keterangan medisnya mampu bekerja atau belum mampu. Kalau dinyatakan belum mampu, iuran oleh perusahaan tetap dibayarkan dan kami tetap membayarkan manfaat sesuai yang ada. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Bapak. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua, masih dari Ibu Ayu Cahyani. Berapa lama proses cair JKK dari pengajuan berkas? Dan apakah santunan itu akan masuk ke rekening perusahaan atau ke rekening yang bersangkutan? Oke, kalau klaim kecelakaan kerjanya dibawa ke fasilitas kesehatan resmi, maka tagihannya akan langsung ke kami BPJS Ketenagakerjaan. Jadi peserta atau perusahaan tidak nanggung lagi biaya. Kalau menggunakan alternatif reimburse, selama masih dibuka teman-teman ya, alternatif reimburse ini masih diakomodir, maka kami transfernya ke rekening perusahaan yang mengeluarkan biaya terlebih dahulu. Berapa lama estimasinya? Yang pertama, sesuai kelengkapan berkas. Tim kami perlu verifikasi dan namanya cek lapangan. Nah, ini memerlukan waktu, teman-teman. Sesegera mungkin saat berkasnya valid diterima oleh tim petugas pelayanan kami, kemudian setelah selesai cek lapangan. Biasanya cek lapangan ini juga bisa menggandeng pengawas ketenagakerjaan untuk lebih validasinya. Untuk waktunya tergantung dari kelengkapan tadi dan juga cek lapangan petugas maupun bersama pengawas ketenagakerjaan. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya juga masih dari Ibu Ayu Cahyani. Bila karyawan sudah memasuki usia pensiun 58 tahun, untuk proses klaim JP, apakah bisa secara online atau bagaimana? Dan syarat yang dilengkapi apa saja? Dan untuk total saldo JP yang diterima itu bisa dilihat di mana, beserta dengan pemotongan pajaknya berapa, Pak? Mungkin agak panjang, Pak, ya, pertanyaannya. Ya. Siap. Ini sudah 15 tahun ya? Ya, tadi pertanyaannya adalah memasuki Oke, sudah masuk usia 58 tapi belum membahas minimal 15 tahun ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu, kalau karyawan sudah memasuki usia pensiun 58 tahun, proses klaim jaminan pensiun melalui kantor kami. Untuk jaminan pensiun, klaimnya ke kantor kami yang terdekat. Untuk online masih mengakomodir JHT saja teman-teman ya. Jadi JHT saja yang diakomodir di aplikasi JMO atau web Lapak Asik. Syarat apa saja yang dilengkapi teman-teman kalau mau klaim jaminan pensiun? Yang pertama kartu. Kartu peserta ini boleh kartu fisik, boleh kartu digital yang di JMO. Kemudian surat keterangan dari perusahaan atau pengalaman kerja, kemudian KTP, KK teman-teman, dan rekening tabungan. Itu aja. Kami rasa tidak ada yang sulit ya, berkas yang diperlukan ya untuk klaim ya. Pasti teman-teman punya. Seperti itu untuk syarat klaimnya untuk jaminan pensiun yang udah usia 58 tahun.
untuk total saldo JP yang diterima itu bisa dilihat di mana Pak? Apakah di JM? Total saldo JP bisa kami cetakkan saat mengajukan klaim, atau teman-teman bisa download di aplikasi JMO di menu RSJHT namanya. Di sana ada akumulasi JHT, ada juga akumulasi JP. Boleh ditarik teman-temannya di aplikasi JP lagi di menu RSJHT. Di sana ada di sebelah kanan kalau tidak salah. Oke, jadi mungkin Pemotongan pajak, nah ini nambah lagi, pemotongan pajaknya berapa ya? oh iya benar. Jadi pajak saat pengambilan JHT atau JP teman-teman, ada pemerintah pusat mengenakan pajak selama belum pernah klaim JHT yang 10%, teman-teman dikenakan pajak 5% yang saldonya di atas 50 juta. Kalau saldonya di bawah 50 juta, saldo yang di bawah 50 juta tidak ada pajak dari pemerintah. Seperti itu. Oke, baik. Begitu ya Bapak Ibu sekalian untuk jawabannya. Terima kasih Pak Rendra untuk jawabannya. Mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir Bapak dari Novi, freelancer. Ingin bertanya, apabila seorang freelancer yang tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, apabila ingin mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan, seperti apa hitungan iuran per bulannya, Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan luar biasa. Untuk freelance, itu kami kategorikan pekerja tidak tetap gitu Bapak Ibu ya, tidak punya perusahaan, maka dia masuk kategori yang kedua, yaitu pekerja atau peserta bukan penerima upah atau BPU. Iurannya yang seperti tampil di layar kami tadi, untuk 2 program dasar kecelakaan kerja kematian mulai dari 16.800 per bulan, untuk yang ikut JHT mulai dari 36.800 rupiah per bulan. Seperti itu iurannya untuk yang freelance. Oke, baik. Semoga menjawab ya Ibu Novi. Kemudian ini adalah pertanyaan terakhir Bapak Rendra dari Linda Arifin. Kita sudah ikut BPJS Kesehatan, apa boleh ikut juga BPJS Ketenagakerjaan? Dan ada terjadi kecelakaan misalnya, jadi kita ajukan yang mana? Mohon informasinya. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa teman-teman. Jadi kalau sudah ikut BPJS Kesehatan, selama dia pekerja teman-teman, wajib juga ikut BPJS Ketenagakerjaan. Jadi 2 BPJS ini bersifat wajib dan saling melengkapi bagi pekerja. Jika terjadi kecelakaan kerja, yang bisa dipakai hanya BPJS Ketenagakerjaan, itu sekali lagi. Seperti contoh yang saya tampilkan di layar tadi. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi tetap wajib daftar BPJS Ketenagakerjaan juga bagi pekerja. Jadi bersifat wajib Pak ya untuk Wajib. BPJS Ketenagakerjaan jika adalah pekerja, begitu Pak ya? Oke, benar. Baik, ini ada pertanyaan langsung, ada yang raise dari Bapak Agus Malik. Silahkan, Bapak silahkan di open mic dan langsung bertanya kepada Bapak Rendra. Silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Rendra. Assalamualaikum. Ini Pak mau bertanya Pak. Kita kan ada pekerja buruh harian lepas Pak. Artinya mereka bekerja di saat kita panggil atau ada kerjaan. Seandainya pada saat dia bekerja di tempat kita terjadi kecelakaan kerja, apakah dia tidak terdaftar? Dia tidak di mana pendaftaran BPJS-nya? Apakah melalui perusahaan kita atau pribadi dia? Satu. Yang kedua, apabila terjadi kecelakaan kerja di saat bekerja tempat kita, namun dia tidak punya BPJS, apa kita kena sanksi sebagai memberikan pekerja itu, Pak? Oke, itu aja Pak Agus. Iya, Pak, itu aja, Pak. Terima kasih Pak, pertanyaan yang luar biasa. Jadi pekerja, sekali lagi, apapun statusnya pada perusahaan, baik itu pekerja tetap, kontrak, PKWT, PKWTT, pekerja harian, selama dia aktif bekerja di perusahaan,
perusahaan memberikan gaji, secara regulasi wajib didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dia tidak didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan dan terjadi resiko pekerjaan, misalnya kecelakaan kerja atau meninggal, maka secara regulasi perusahaan bisa dituntut untuk memberikan manfaat seperti perhitungan BPJS Ketenagakerjaan. Dan tentunya nanti kalau ketahuan seperti itu, Pak, tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan, ya tentunya akan ada sanksi nanti dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai peraturan pemerintah yang ada di tampilan layar tadi. Seperti itu, Pak Agus. Jadi apapun status pekerjanya wajib didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk segmennya silakan Pak Agus. Kalau misalnya dia hanya bekerja 7 hari, ya daftarkan dia di pekerja segmen peserta BPU atau bukan penerima upah yang iurannya mulai dari Rp16.800 ataupun kalau mau diikutkan JHT di iuran Rp36.800 per bulan. Yang kami tegaskan selama aktif bekerja si orang tersebut, selama aktif diberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Itu aja Pak Gus. Berarti artinya walaupun artinya kita bekerja 3 hari atau beberapa hari aja begitu Pak. Tetap kita daftarkan juga Pak ya. Tetap didaftarkan Pak. Jadi silakan Bapak untuk pekerja harian seperti itu yang hanya 3 hari mungkin, ya silakan didaftarkan di segmen yang kedua Pak, yang bukan penerima upah tadi, yang bisa Bapak ikutkan mulai iurannya 16.800 ataupun kalau mau diikutin JHT 36.800. Bisa, silakan. Jadi selama 3 hari itu perlindungannya aktif. Jadi kalau terjadi apa-apa ya perusahaan tenang, tidak ada tuntutan ataupun kerugian dari sana sini. Seperti itu Pak Artinya, Agus. ya satu Pak. Artinya kita sudah daftarkan ini bekerja 3 hari. Apakah manfaatnya diterima pekerja tersebut sampai selesai bekerja atau gimana Pak ya? Artinya tidak Oke. bekerja lagi. Apakah Siap. manfaatnya masih berlaku Pak ya? Oke. Jadi yang pertama, tanggung jawab perusahaan sudah selesai saat mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan atas resiko-resiko yang terjadi. Jadi perusahaan sudah tenang nih Pak Agus pertama. Yang kedua, perlindungannya kalau mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, ini perlindungannya adalah genap sebulan Pak. Jadi misal Bapak mendaftarkan pekerja yang 3 hari tadi, jadi selama aktif bekerja di perusahaannya Bapak terlindungi, selama sebulan pun dia sudah keluar perusahaannya Bapak, misalnya kerja di tempat lain, dia tetap aktif perlindungannya. Jadi perlindungan dari iuran yang peserta BPU 16.800 itu berlaku selama 1 bulan. Tergantung peserta tersebut. Kemudian Pak, kalau misalnya dia hanya aktif di perusahaannya Bapak 3 hari, Bapak hanya daftarkan dia dengan iuran sebulan saja yang 16.800 boleh. Terserah si peserta, kalau sudah tidak kerja lagi di perusahaannya Bapak, dia mau lanjut iuran sendiri silakan, mau tidak lanjut atau nonaktif sendiri silakan. Resikonya sekarang sudah pindah ke peserta. Jadi resiko kecelakaan kerja atau kematian itu sudah pindah ke peserta sekarang. Tidak lagi ada di bebannya perusahaan. Seperti itu Pak Agus. Jadi daftarkanlah saat pekerja itu aktif di perusahaan. Oke Pak, baik Pak. Karena di lapangan itu sulit itulah kita untuk kepada karyawan bursa lepas itu untuk mensosialisasikan mereka kadang tidak terima, artinya mereka udah dipotong begini, banyak ini Pak di lapangan sangat sulit untuk apalagi bursa lepas kan, apalagi kalau kita udah kerja keras, punya tenaga, mereka tuh ya untuk mensosialisasikan ini nggak sulit Pak kalau memang tidak ada kita ilmu yang kita dapat dari BPJS kerja sendiri gitu Pak. Artinya begini Pak, misalnya kita kan sudah lepas nih 3 hari kita bekerja. Apakah nanti dia bekerja di tempat lain? Apakah tempat lain itu mendaftarkan juga atau bagaimana Pak ya? Oke, yang pertama yang perlu kami informasikan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan orang, maka perusahaan itu wajib mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bapak fokus di perusahaannya Bapak saja, Bapak memastikan yang bekerja di perusahaannya Bapak itu Bapak daftarkan pekerjanya. Abaikan perusahaan yang lainnya Pak.
Jadi fokus saja di perusahaannya Bapak, bahwa setiap orang yang terlibat aktif di perusahaannya Bapak, Bapak bisa pastikan terlindungi BPJS Tenagakerjaan. Kalau dia pindah perusahaan dan ternyata perusahaan yang barunya tersebut tidak daftarkan, resikonya ya di perusahaan baru tersebut, dia kena sanksi, dia kena tuntutan, dan sebagainya. Jadi, sekali lagi Pak Agus fokus di perusahaannya, yang terlibat aktif di perusahaannya Pak Agus, itu saja yang Bapak pastikan dapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Baik Pak, terima kasih Pak atas pencerahannya. Akan kita sosialisasikan kepada pekerja hari lepas kita Pak. Karena salam ini memang tidak kita daftarkan Pak, karena mereka ya itu tadi lapangan dipotong ini udah marah duluan Pak. Karena tidak tahu Ya, manfaatnya apa gitu. Itu yang benar-benar. kita maksud Pak. Oke Pak, Mas, makasih Pak. Pak Agus, terima kasih. Jadi teman-teman semua memang pasti ada beberapa penolakan, tapi sekali lagi teman-teman, kalau terjadi apa-apa kepada tenaga kerja tersebut, maka yang beresiko adalah perusahaannya. Jadi kalau tenaga kerja, saya tidak mau ikut Pak, tapi kalau itu terjadi kecelakaan kerja kepada tenaga kerja tersebut, maka ya yang kena dampaknya perusahaan. Jadi sebagai perusahaan, seyogianya bisa memberikan pemahaman kepada tenaga ini untuk perlindungan teman-teman pekerja sekalian. Kami harap sih penolakan-penolakan tersebut bisa diakomodir oleh perusahaan masing-masing. Seperti itu Berarti, Pak Agus. berarti intinya kalau dia tidak mau dipotong, tidak kita kerjakan Pak. Daripada kita ngambil risiko besar Pak. Itu makanya. Nanti Ya Pak, baik perusahaan Pak. yang tanggung jawab. Iya, berarti kalau yang tidak mau ikut dengan aturan pemerintah yang ada, berarti kita salah satunya tidak ikut bekerja. Soalnya kita pasti Iya, kita ngambil risiko, tapi itu di perjalanannya itu, Pak. iya benar Bapak. Oke, Pak, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini sama-sama Pak. Oke, baik. Wah, nih diskusinya lumayan panjang ya. Semoga Pak Agus juga mendapatkan pencerahan seperti itu untuk menghandle timnya. Mungkin pertanyaan terakhir ada yang raise hand juga dari Bapak Windy Lutfi Kolil. Silakan, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi. Pagi Pak. Ya, saya Wendy Lutfi dari PT Semar Gemilang, Pak. Izin bertanya, Pak Rendra, ini Ya. terkait BPJS, karena sepengalaman saya ada perusahaan bila mana kita resign dari perusahaan sebelumnya, terus dapat pekerjaan baru, dan di perusahaan yang baru itu suka bunyi selama 3 bulan dulu baru dapat BPJS atau 6 bulan dulu baru BPJS itu. Terus saya pernah nolak tuh gitu kan, karena di proses wawancara itu saya tidak menyetujui gitu kan, karena kan amit-amit kalau kecelakaan kan tidak tahu ya Pak ya. Nah itu penjelasannya seperti apa sih Pak gitu, kalau perusahaan harus 3 bulan dulu Mas baru dapat BPJS. Lah saya kan nggak mau Bu gitu kan, karena amit-amit pekerjaan kan kecelakaan kan tidak ada tanggal di kalender gitu, Bapak. Baik, terima Terima kasih kasih. Pak Windy Lutfi. Pertanyaan luar biasa. Jadi yang kami perlu informasikan dan beri pemahaman lebih memang kepada perusahaan-perusahaan adalah untuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan itu wajib didaftarkan sejak hari pertama si pekerja itu bekerja. Karena seperti pemahaman Bapak Windy Lutfi yang sudah bagus itu, bahwa resiko pekerjaan itu tidak melihat waktu gitu. Betul. Walaupun kita dikatakan seperti itu, ya saat hari pertama kerja itu resiko kerja itu sudah ada. Jadi sewajarnya perusahaan sekali lagi sejak pertama kali pekerja tersebut menginjakkan kaki dan aktif di perusahaan, saat itu juga seyogianya didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Tidak menunggu waktu 3 bulan, 6 bulan, ataupun sebagainya. Bahkan di regulasi pun ditekankan teman-teman, peserta magang atau istilahnya kan kamu magang dulu ya 3 bulan, kamu magang dulu ya 6 bulan, magang pun di regulasi diwajibkan daftar BPJS Ketenagakerjaan juga Pak. Jadi di regulasi itu tegas sekali menyatakan bahwa pekerja yang aktif wajib didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan tanpa melihat masa kerja atau lama dia sudah bekerja. Seperti itu Pak Windy Lutfi ya. Kalau ada misalnya seperti itu Pak,
boleh disampaikan ke petugas kami yang terdekat dengan Pak Windy Lutfi untuk memberikan pemahaman lebih kepada perusahaan yang Bapak maksud tersebut. Oke, oke Pak. Satu lagi mungkin Bapak izin. Terus begini Pak, kalau di proyek kan itu kan tadi seperti yang Bapak bilang bukan BPU ya, bukan Hmm, penerima upah. Tapi proyek dari ini, Bapak bicarakan proyek. ya ya yang sekarang yang Proyek. di Pak, ya. Nah sekarang eh, BPU bukan penerima upah dan kawan-kawan di lapangan ini suka ada yang bilang atau ada yang nyeletuk gimana sih kalau BPJS-nya tetap ikut serta tapi apa ya mekanismenya cash aja lah gitulah biar saya yang individu yang bayar tapi kan tanda kutip ada permainan nakal nih gitu kan kadang ada yang dibayarkan ada yang tidak itu seperti apa sih Pak ininya gitu kan penerapannya atau penjelasannya dari Oke, kawan-kawan di lapangan gitu. siap-siap. Terima kasih Pak Windy. Berarti pendaftaran sebagian pekerja gitu Pak ya, tidak semuanya didaftarkan seperti itu ya, Iya, maksudnya? kadang kalau di proyek Pak, karena kontrak by project gitu kan, udahlah tidak usah daftar BPJS, tapi saya mau uangnya aja gitu. Kadang kan ada suka yang nyeletuk gitu tuh kalau pekerja di lapangan, udah di include aja dari gaji berapa, terus untuk asuransi kesehatan berapa. Nah kadang itu, kadang ya mohon maaf, ada yang dibayarkan, ada yang tidak, itu kan balik lagi ke individu masing-masing sih Pak. Nah itu Oke. harusnya kita tuh seperti apa sih? Gitu Oke, penerapan di. siap. Siap. Jadi teman-teman semua di regulasi yang saya tampilkan tadi, Undang-Undang 24 2011, itu memang tidak melihat persetujuan pekerja. Jadi kalau pekerja itu bekerja di perusahaan, maka yang tertuang di regulasi, pemberi kerja atau perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya tanpa melihat tenaga kerja itu setuju atau tidak. Jaminan sosial ini bersifat memaksa, namun untuk demi kebaikan, itu yang pertama, teman-teman. Jadi, kami harapkan perusahaan yang punya power, yang punya kendali untuk mewajibkan dan memastikan pekerja yang dipekerjakan itu didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Kami harapnya seperti itu. Jadi perusahaan yang punya kendali dan wewenang untuk sekali lagi mewajibkan dan memastikan pekerja-pekerja yang dipekerjakan untuk daftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kami dari petugas BPJS Ketenagakerjaan sekali lagi bergerak melalui persuasif terlebih dahulu, baik ke perusahaan ataupun ke tenaga kerjanya. Kalau kasusnya seperti Bapak, kami kembalikan lagi ke perusahaannya. Kami harap perusahaan bisa mewajibkan dan memastikan pekerja-pekerjanya tersebut yang dipekerjakan untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan. Seperti Pak regulasinya, jadi regulasinya menekankan kepada pemberi kerja nih untuk daftarkan semua pekerjanya tanpa melihat pekerjanya setuju atau enggak nih. Pokoknya harus ikut BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu Pak Windy. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya cukup puas ya Pak. Tadinya ingin diskusi, silakan barangkali yang lain, teman-teman yang lain. Boleh di WA saya nanti Pak Windy, Boleh, dicatat saja nanti boleh, nomor saya ya, di share boleh, sama panitia. boleh, boleh. Terima kasih Bapak jawabannya. Sama-sama. Oke, baik. Nanti akan kita share ya. Nanti sebentar lagi kita akan, dari panitia akan share nomor WA dari Bapak Rendra. Jadi mungkin Bapak Ibu peserta webinar hari ini bisa saya jawab. Baik, karena waktu juga yang misalkan kita pada webinar hari ini, demikian sesi Q&A. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi sudah terwakilkan oleh jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh Pak Rendra sebagai narasumber. Baik, Bapak Ibu, kita sudah berada pada penghujung kegiatan webinar hari ini. Jangan lupa untuk mengisi absensi dan feedback. Dan bisa dipastikan untuk nama dan instansi sudah sesuai karena nanti akan digunakan untuk pembuatan sertifikat. Baik, sebelum kita berpisah, mari kita semua menghidupkan kameranya. Kita tunjukkan senyum terbaik kita pada hari ini dan kita akan melakukan foto bersama. Ya, boleh Bapak Ibu bisa menghidupkan kameranya. Kita akan berfoto bersama dulu. Ya, baik. Jangan malu-malu Bapak Ibu untuk menunjukkan senyuman terindahnya pada hari ini. Baik, panitia sudah
siapkan, ini ada 3 screen di saya, jadi kita mungkin akan 3 kali foto ya. Begitu, Biar jadi tentunya menyaksikan. benar. Jadi baik, semua sudah siap, panitia sudah siap? Oke, kita berikan senyuman terbaik. Kita berfoto dalam 1, 2, 3. Oke, sekali lagi berikan senyuman yang lebih baik lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menunjukkan senyuman terbaiknya hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian dan juga Bapak Rendra atas waktunya dalam webinar hari ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, saya Respianto bersama tim kolega HR dan seluruh panitia yang bertugas undur diri dan sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rendra. Baik, Baik, terima kasih.